Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Maula dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 5 tahun 2000, yang mana juga saya di sini sebagai tugas menjelaskan ini sebagai tugas MK Fatwa MUI. Kemudian langsung saja, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 5 tahun 2000 itu menjelaskan tentang jual beli salam, yang mana melatar belakangi bahwa ada jual beli barang dengan cara pemesanan. Kemudian pembayaran itu di awal dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian jual beli ini melibatkan pihak perbankan atau pihak ketiga. Maka dari itu Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa ini untuk menjadi pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Apakah haram atau apakah boleh, apakah mubah dan sebagainya. Kemudian mengingat bahwa fatwa ini itu didasari oleh surat Al-Baqarah, atau dasar hukumnya itu surat Al-Baqarah ayat 282, yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Ayat ini ayat yang salah satu ayat terpanjang dalam Al-Quran, yang mana ayat ini itu menjelaskan tentang tentang hutang, kemudian tentang saksi, kemudian tentang ketakwaan kepada Allah. Dan ayat ini juga salah satu ayat muamalah atau ayat jual beli yang menjadi dasar hukum. Kemudian ada juga surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu biuqud. Jadi penuhilah akad-akad itu. Jadi dalam jual beli itu dipenuhi akad-akad yang dengan syariah, dengan ketentuan syariah. Kemudian juga ada hadis dari hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, an Abi Sa'id Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u antaradin. Jadi sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka. Jadi si penjual itu suka, si pembeli itu suka dalam artian dalam akadnya saling suka, kemudian dalam barang yang diperjualbelikannya itu saling suka, kemudian cara jual belinya itu saling suka. Saling suka ini dalam artian saling ikhlas atau saling saling sukalah ibarat itu. Kemudian ada juga hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, yang mana man aslafa fi syai'in fa fi kaili ma'lum wa wazni ma'lum ila ajali ma'lum. Yang mana barang siapa yang melakukan jual beli salaf atau jual beli salam, maka hendaknya ia melakukan takaran yang jelas, kemudian timbangan yang jelas, kemudian barang yang jelas dalam artinya spesifikasinya yang jelas, kemudian uangnya juga yang jelas, kemudian cara jual belinya yang jelas, ditentukan dalam waktu akad, kemudian waktu penyerahan barangnya juga pembayaran atau penyerahan barang itu yang jelas, seperti itu. Kemudian ada juga dari
dasar hukumnya itu ijma. Menurut Ibnu Munzir itu ulama sepakat atas kebolehan jual beli salam ini. Di samping itu cara tersebut itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi ya fair-fair saja masyarakat melakukan dan masyarakat butuh dengan cara itu dalam zaman sekarang. Makanya ya diperbolehkan. Kemudian ada kaidah fikih yang mana pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan selagi ada yang mengharamkannya, itu tidak boleh. Itu dalam kaidah fikih. Al aslu fi muamalatin bi ibahatu illa an yadulla dalilu ala tahrimiha. Jadi ya sebelum ada yang mengharamkan itu ya boleh-boleh saja. Kemudian bagaimana sih jual beli salam itu? Jual beli salam ini yang pertama itu ketentuan pembayarannya, yang mana pembayarannya itu diketahui jumlah dan bentuknya, jumlahnya berapa, terus bentuknya apa. Bentuknya itu maksudnya baik dari bentuk uang, cara uang, alat pembayarannya, kemudian atau barang alat pembayarannya, atau manfaat alat pembayarannya. Itu diketahui dengan jelas hal pembayarannya itu apa. Kemudian pembayarannya itu harus ada di awal pada saat kontrak disepakati. Kemudian ada juga pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Jadi tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Itu ketentuan dalam pembayaran. Kemudian ada juga ketentuan dalam barang. Itu barang itu harus spesifik. Jadi spesifik segalanya lah. Barang itu ukurannya berapa, kemudian barang itu jenisnya apa, beratnya berapa, tingginya berapa. Kemudian misalkan barang itu tahan lamanya seberapa, itu spesifiknya harus detail, harus dijelaskan detail spesifikasinya. Kemudian barang itu harus bisa dijual belikan. Barang itu harus bisa dijual belikan. Misalkan contohnya itu, misalkan saya membeli pulpen lah ibarat, itu kan bisa dijual belikan. Kemudian bisa dispesifikasikan bahwasanya pulpen ini harganya segini, kemudian pulpen ini warnanya ini, misalnya warnanya kuning atau warnanya hijau atau warnanya merah atau warnanya hitam. Nah, itu bisa dijelaskan. Terus harganya berapa, itu bisa dijelaskan. Kemudian ketentuan ketentuan penyerahan barang itu harus disepakati di awal. Penyerahan barang itu dilakukan kemudian penyerahan barang itu dilakukan setelah pembayaran. Jadi misalkan saya akad pada hari Senin, kemudian penyerahan barang itu kemudian hari kemudian, atau misalkan Rabu atau misalkan Kamis. Itu soalnya di sini kan tentang salam atau jual beli pesanan. Kemudian waktu, kemudian tempat penyerahan barang itu harus berdasarkan kesepakatan. Misalkan waktunya tuh jam 11 harus ada di sini, misalnya harus dikembalikannya, itu harus gimana kesepakatan si penjual dan si pembeli saja. Kemudian tempatnya, misalkan kesepakatannya harus diantarkan di sini atau harus bagaimana gitu ya, tergantung kesepakatan di awal. Kemudian ada juga pembeli itu sebelum barang diterima itu tidak boleh dijual lagi. Misalnya tidak boleh menjualnya sebelum barang diterima, itu tidak boleh menjualnya.
itu untuk pembeli. Kemudian setelah kesepakatan, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Jadi kesepakatannya pulpen segini, kemudian ditukar dengan penghapus. Nah, itu tidak boleh kecuali dengan pulpen yang lain, kemudian kesepakatan dua belah pihak. Kemudian fatwa ini juga menjelaskan tentang salam paralel, yang mana salam paralel ini melibatkan pembiayaan dalam perbankan. Jadi ketentuannya itu memutuskannya itu diperbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad pertama dengan akad kedua itu dipisahkan. Contohnya gini. Contohnya saya pergi ke bank, saya sedang butuh padi, misalkan 5 kilo, 5 ton lah, 5 ton. Kemudian saya pergi ke bank, saya di situ ngomong-ngomong panjang lebar dan kemudian akad dengan salam jual beli. Nah, itu akad pertama saya dengan bank. Karena kemudian si bank itu membeli langsung ke petani padi dengan cara salam juga. Nah, kemudian saya balik lagi ke bank, kemudian gini, kemudian saya bayar, kemudian langsunglah jual beli. Nah, saya dengan bank itu akad pertama, kemudian bank dengan petani itu akad kedua. Nah, itu terpisah akad itu. Jadi akad pertama dan akad kedua itu terpisah, itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dalam syariah. Kemudian penyerahan barang sebelum atau waktunya. Jadi barang itu harus menyerahkan. Jadi si penjual itu harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati. Penjual itu ya misalkan waktu hari Senin, disepakatannya hari Senin barang ini sudah dipegang oleh pembeli, kemudian dengan kualitas segini, dengan jumlah segini, nah itu harus tepat waktu. Kemudian jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jadi sebenarnya penjual yang nggak tahu itu kesalahan dari awalnya, misalnya kesalahan dari pas bungkusin barang itu, misalkan salah ngambil lah, kualitasnya tuh lebih tinggi. Kemudian ketika dicek lagi, ketika udah di jalan kemudian dicek lagi, ini kualitasnya lebih tinggi dari barang yang dipesan. Nah, itu penjual tidak boleh meminta tambahan harga lagi kepada si pembeli. Nah, kemudian jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas rendah atau sebaliknya lah, jadi tadi kan kualitas tinggi atau kualitas rendah dan pembeli rela menerimanya. Jadi pembeli ketika ya nggak tahu itu kesalahan dari mana, kemudian ketika sudah diantar itu kualitas barang ini itu lebih rendah dari apa yang disampaikan, apa yang disepakati. Kemudian nah pembeli itu rela menerimanya, ya maka itu ya tidak boleh menuntut pengurangan harga. Jika kemudian pembeli itu rela, itu tidak boleh menuntut kekurangan harga. Ya kalau misalkan tidak rela ya bisa dibicarakan, dimusyawarahkan, atau enggak ya dituntut atau apalah. Ya intinya ketika barang kualitas rendah itu ketika barang kualitas rendah kemudian pembeli itu rela menerima, tidak boleh pengurangan harga atau diskon. Kemudian penjual
dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang. Jadi barang tersebut misalkan kesepakatannya Senin, kemudian barang itu datang Minggu. Nah, itu tidak apa-apa. Dengan syarat kualitas dan jumlah barang itu sesuai apa yang disepakati, sesuai apa yang diinginkan dengan si pembeli. Ya, itu tidak apa-apa, malah lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Karena ya kalau misalkan pengiriman lebih cepat, ya mungkin kan dipercaya oleh si pembeli itu bahwa penjual ini jual beli dengan benar atau jual beli dengan cepat lah ibarat itu, dan tidak boleh menuntut tambahan harga. Si penjual itu kepada si pembeli itu tidak boleh menuntut penambahan harga. Mentang-mentang barang itu lebih cepat datang, kemudian si penjual itu meminta harga tambahan, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia milih. Ketika misalkan sudah akad, kemudian si penjual itu kehabisan dadakan misalkan. Nah, si pembeli ini bisa memilih dua pilihan. Yang pertama itu membatalkan kontrak, kemudian meminta uang kembali. Kemudian si pembeli ini bisa juga menunggu stok yang ada, misalnya menunggu stok berikutnya, itu barang yang tersedia. Jadi bisa membatalkan akad ini, kontrak ini dengan uangnya kembali. Kemudian bisa juga menunggu barang itu sampai ada gitu, kemudian nanti dikirim. Nah, kemudian dengan kesepakatan. Kemudian juga pembatalan kontrak. Ya pada dasarnya pembatalan salam ini diperbolehkan atau boleh dilakukan selama tidak merugikan dua belah pihak. Ya batal boleh, tapi tidak merugikan dua belah pihak, tidak merugikan penjual, tidak merugikan pembeli, yaitu ya boleh-boleh saja. Kemudian ketika ada perselisihan itu persoalannya itu diselesaikan dengan badan arbitrasi syariah bisa. Ya intinya ketika ada perselisihan antara penjual dan pembeli itu seharusnya tahap awal itu musyawarah dulu, musyawarah gini. Kemudian ketika misalkan musyawarah sudah, kemudian tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya, maka bisa diselesaikan persoalan itu melalui badan arbitrasi syariah. Nah, jadi dengan adanya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, tidak menghasilkan perdamaian, maka bisa melalui badan arbitrasi syariah. Nah, seperti itu. Nah, fatwa ini itu ditetapkan di Jakarta tanggal 4 April 2000 Masehi, atau hijriahnya itu 29 Zulhijjah 1420 Hijriah. Jadi intinya jual beli salam itu ya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Jual beli salam ini kan jual beli bisa lewat ya jual beli lewat online lah ibarat. Cara pemesanan, saya memesan barang kepada orang lain dengan syarat-syarat tertentu, yang mana pembayarannya itu melibatkan perbankan. Nah, itu jual beli salam. Jadi ada juga salam paralel, itu juga ya sama, salam jual beli salam, tapi bedanya gini.
Bedanya jual beli salam biasa dan salam paralel itu, ketika jual beli salam biasa itu akadnya ada satu, si pembeli dan si penjual. Nah, itu salam biasa. Kemudian ketika jual beli salam paralel itu akadnya ada dua, misalkan penjual dengan perbankan dan perbankan dengan petani. Nah, itu ada dua dan itu terpisah. Nah, itu salam paralel. Kemudian jual beli online itu kan jual beli melibatkan perbankan dalam pembayarannya. Ya, memang itu melibatkan perbankan dalam pembayarannya. Misalkan jual beli di Shopee itu kan melibatkan perbankan, atau jual beli di Shopee atau IG itu melibatkan pembayarannya, melibatkan perbankan. Tapi dalam hal ini salam biasa. Karena apa? Karena si perbankan ini adalah bukan akad salam. Jadi si pembeli dengan perbankan ini bukan akad salam. Akadnya itu akad perwakilan atau pewakalah. Jadi ya akadnya satu, si pembeli dan si penjual. Jadi si pembeli berakad salam dengan si penjual. Nah, si pembeli ini membayar melalui perbankan. Nah, itu perwakilan. Jadi perbankan sebagai perwakilan pembeli untuk membayarkan ke penjual. Nah, seperti itu. Cukup sekian dari saya, sedikit penjelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.